Saudara Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia didampingi oleh anaknya, Didit Hadi Prasetyo, dan juga Seskap Teddy Indrawijaya. Dalam lawatan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo akan berpidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Kehadiran Prabowo ini, saudara, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Presiden kan baru aja. Setibanya di depan hotel, Presiden Prabowo Subianto disambut sorak-sorai diaspora yang menyanyikan yel-yel penyambutan. Ada sekitar 30 diaspora yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat, serta perwakilan dan juga keluarga Konsulat Jenderal RI yang menyalami Prabowo Subianto dan berbincang dengan Prabowo Subianto, saudara. Setelah itu, ada dua anak kecil yang mengenakan pakaian adat memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Bagi diaspora yang ada di Amerika. Iya sih, kebetulan Pak. Setelah 10 tahun absen, Presiden RI akhirnya akan hadir langsung di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Tak hanya hadir, namun Presiden Prabowo juga akan berpidato sebagai pembicara. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam sidang Majelis Umum itu, Prabowo akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80 menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah menyebut kesempatan Presiden Prabowo Subianto untuk berpidato di Majelis Umum PBB merupakan panggung emas bagi Indonesia. Teguh berharap salah satu isu yang diangkat Prabowo dalam pidato nanti adalah soal konflik kemanusiaan di Gaza, Palestina. Ini merupakan panggung emas bagi sejarah negara Republik Indonesia. Ini merupakan kado diplomatik bagi RI di usia 80 tahun. Kemudian ini akan berbicara banyak sekali Pak Prabowo ini. Beliau berbicara dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau berbicara sebagai pendiri ASEAN, berbicara sebagai pendiri gerakan non-blok, sudah mengetahui harapan-harapan dari negara Timur Tengah tersebut, bagaimana menghadapi Israel, bagaimana menghadapi Amerika Serikat, dan juga mencegah terjadinya konflik-konflik akibat penyelesaian yang tidak diselesaikan, tapi juga akibat keras kepalanya Israel yang mencoba melakukan serangan preemptive strike terhadap pihak-pihak yang diduga bersimpati kepada negara Palestina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI juga sempat mengatakan, selain berbicara soal perdamaian dunia dan isu global Palestina, Presiden juga akan mengangkat isu penyerangan terhadap Qatar, reformasi multilateralisme, dan peran negara-negara di Global South. Presiden juga akan mengenalkan Astacita ke panggung dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah satu dekade absen, akhirnya Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto akan berpidato di sidang Majelis Umum PBB, saudara. Lalu peran apa yang bisa dimainkan Presiden Prabowo di PBB nanti? Kita membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mas Yasir. Prof, ini kan waktu yang diberikan tidak banyak, hanya 15 menit, sekitar 15 menit untuk berpidato nanti di sidang Majelis Umum PBB. Menurut Anda, apa yang bisa ditekankan oleh Presiden Prabowo pada saat menyampaikan pidato di sidang PBB di mata dunia?
Oke, ini menurut saya 15 menit yang sangat berharga. Hmm. Dan saya berharap bahwa pidato Bapak Presiden akan menggelegar, bisa tidak hanya didengar oleh para pemimpin dunia, tetapi bisa viral di sosial media, bahkan juga di berbagai media massa. Yang perlu disampaikan oleh Bapak Presiden ada 5 hal menurut saya. Pertama adalah kita Indonesia tidak ingin dunia dilanggengkan dengan perang. Karena pada saat sekarang ini ada perang yang sangat besar yang sedang terjadi dan sudah lama belum selesai, yaitu di Ukraina dan kemudian di Gaza. Dan ini berdampak tidak hanya pada dua negara ini, tetapi juga berdampak pada masyarakat dunia dan bagaimana rakyat di masing-masing negara di seluruh dunia itu bersikap. Yang kedua adalah saya berharap Bapak Presiden akan menyampaikan hal pentingnya hukum internasional untuk digunakan sebagai tata kelola dunia. Karena pada saat sekarang hukum internasional justru dijadikan alasan atau pembenar bagi tindakan negara-negara besar. Oke. Dan tentu kita tidak bisa melihat multilateralisme ini yang didasarkan pada kekuatan, tetapi harus didasarkan pada hukum. Dan tentu yang ketiga yang kita harapkan sekali adalah bagaimana Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan. Solusi dua negara adalah solusi yang terbaik untuk tidak hanya bagi rakyat Palestina, tetapi mencegah terjadinya kejahatan besar di abad sekarang ini, di samping juga kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi penjajahan di muka bumi. Nah, ini yang menurut saya hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Presiden. Di samping juga tentu Bapak Presiden mungkin akan bicara berkaitan dengan masalah perekonomian dunia, karena sekarang kita sudah mempunyai alternatif selain OECD yang menentukan bagaimana perekonomian dunia berjalan, yaitu dengan hadirnya BRICS. Seperti itu. Baik, tadi ada 5 poin ya garis besarnya soal perdamaian dunia dan juga ekonomi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting menurut Anda pidato dari Presiden Prabowo ini akan didengar oleh dunia? Nah, maka yang saya katakan tadi bahwa ini 15 menit dan 15 menit ini pidato yang harus menggelegar, yang tidak hanya didengarkan pada saat Bapak Presiden menyampaikan di sidang umum majelis umum PBB, tetapi juga diviralkan melalui video-video, melalui sosial media, lalu kemudian transkripnya bisa disebarkan dan dikutip oleh banyak negara, ya, muncul ide-ide brilian dari Indonesia. Ini menjadi tantangan tidak hanya untuk Bapak Presiden, tetapi juga Kementerian Luar Negeri dan mereka yang mempunyai tanggung jawab di dalam membuat pidato yang akan dibacakan oleh Bapak Presiden. Jadi 15 menit, tetapi harus concise, harus singkat, tapi padat dan langsung mengena pada permasalahannya. Seperti kata Anda ya, harus menggelegar tidak hanya di nasional tapi tingkat internasional, mendunia begitu. Sehingga menurut Anda sampai saat ini juga draft pidato yang nanti disampaikan oleh Presiden Prabowo ini juga masih diotak-atik ya, masih digodok begitu ya? Betul sekali, saya yakin masih digodok, bahkan mungkin Bapak Presiden sendiri selama perjalanan beliau dari Halim Perdana Kusuma sampai dengan Amerika Serikat, banyak waktu di mana beliau bisa berinteraksi dengan pembuat pidato, merumuskan pidato, dan kita berharap bahwa pidato ini akan mengulang pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan juga sidang umum Majelis Umum PBB yang memikirkan tentang lanskap dunia baru pasca banyaknya negara yang sudah merdeka, sudah terbebas dari kolonialisme, seperti itu. Kemudian di mata dunia Presiden Prabowo akan membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Kalau menurut Anda sebagai pakar hukum internasional sendiri, keuntungannya untuk Indonesia ketika Presiden Prabowo berbicara di PBB di mata dunia ini nanti apa yang akan didapat? Ya, tentu pertama adalah Indonesia akan naik peringkatnya di mata dunia, bahkan bisa disejajarkan dengan negara-negara besar, dan ini merupakan
langkah untuk sampai pada keinginan kita pada 2045 100 tahun kemerdekaan, bahwa kita tidak hanya menjadi negara menengah tetapi juga menjadi negara yang superpower. Yang kedua, bahwa pidato ini tentu harus ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden, karena kita tahu Bapak Presiden sangat aktif menemui pemimpin negara, bahkan menelpon dan lain sebagainya untuk membicarakan masalah-masalah geopolitik. Dan ini menurut saya merupakan keuntungan bagi kita Indonesia yang saat ini memiliki Pak Prabowo sebagai presiden. Dan itu terakhir sudah yang dilakukan ingin saya ya oleh Presiden Prabowo ya, sebelumnya juga sudah melakukan lawatan ke Presiden Rusia Vladimir Betul. Putin, kemudian Presiden Korea Utara, kemudian juga Tiongkok. Ini juga akan menambah bargaining position dari Indonesia pada saat penyampaian pidato nanti, menurut Anda? Betul sekali, betul sekali. Bahkan mungkin Indonesia bisa diharapkan sebagai pihak yang akan membongkar atau menerobos kebuntuan-kebuntuan yang selama ini ada di antara negara-negara. Kita tahu bahwa misalnya perang Ukraina, Amerika Serikat ya di bawah Presiden Trump yang tadinya sangat percaya diri bahwa bisa menyelesaikan, ternyata tidak bisa. Mungkin Bapak Presiden apabila melakukan shuttle diplomacy bisa menyelesaikan permasalahan itu. Demikian juga dorongan agar Palestina bisa dimerdekakan oleh Israel. Tentu kita tidak berhubungan langsung dengan Israel, tetapi melalui jalur pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara lain, agar Israel segera menghentikan kekerasan, kekejaman kemanusiaan yang sekarang ini berlangsung di Gaza. Kemudian menurut Anda, apakah pidato ini nanti akan bisa menekan negara-negara yang sampai saat ini juga belum memberikan kemerdekaan kepada Palestina ini, agar mereka juga ikut menyuarakan hal yang sama dengan Indonesia, yaitu kemerdekaan untuk Palestina? Menurut saya sangat bisa, sepanjang pidato itu disampaikan dalam bentuk tidak datar-datar saja. Tetapi ada sesuatu yang memang membuat terperanggah mata dunia bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden merupakan sesuatu yang memang penting untuk dilaksanakan oleh semua negara. Terutama kalau beliau sudah bicara soal kita sekarang ini butuh perdamaian. Kita saat sekarang ini tidak butuh perang, karena perang itu sebenarnya akan mendekatkan kita kepada kehancuran dunia. Dan ini kita tidak inginkan. Dan kita harus bekerja sama antar negara-negara agar kita semua terbebas dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada saat sekarang ini, terutama dari sektor ekonomi internasional. Baik, patut untuk kita nantikan bersama ya, seperti apa isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB nanti. Terima kasih Pakar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami dan memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat, Prof.